Shalom, salam sejahtera dalam Kristus. Selamat datang dan kita bertemu kembali pada perkuliahan pendidikan agama Kristen. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah menciptakan kerukunan antar umat beragama. Adapun tujuan pembelajaran secara umum, capaian pembelajarannya adalah bagaimana kita belajar tentang kerukunan antar umat beragama. Maka setelah mengikuti perkuliahan hari ini, seluruh peserta perkuliahan atau mahasiswa mampu memahami tentang menciptakan kerukunan antar umat beragama. Tujuan pembelajaran atau sasaran pembelajarannya, kita akan membahas atau membahas satu persatu topik yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Yang pertama yaitu menelusuri konsep kerukunan antar umat beragama, bentuk-bentuk kerukunan antar umat beragama, menggali sumber Alkitab tentang kerukunan antar umat beragama, membangun argumen tentang pluralisme agama sebagai persoalan teologis, dan yang terakhir adalah mendeskripsikan peran umat beragama dalam mengembangkan kerukunan antar umat beragama. Nah, sementara tujuan pembelajarannya, setelah kita belajar perkuliahan hari ini, ada beberapa sikap atau karakter atau perubahan yang akan kita alami, khususnya bagi umat Kristiani, di mana yang pertama akan menunjukkan sikap sabar, tangguh, dan pembawa damai. Yang berikutnya adalah menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain dalam berbagai agama, suku, dan budaya. Berikutnya adalah bersikap peduli terhadap semua manusia, bersikap terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam rangka mendatangkan kebaikan bersama, mengevaluasi kerukunan antar umat beragama dewasa ini, dan menciptakan kerukunan antar umat beragama itu sendiri. Pertama kita akan membahas tentang konsep kerukunan antar umat beragama. Sebagai negara Pancasila, ya, di Indonesia ini kita berbineka, banyak ragam agama, banyak ragam budaya, banyak ragam bahasa, banyak ragam kepercayaan dan sebagainya. Maka Indonesia atau secara konteks kerukunan dalam pandangan Kristiani, maka konsep kerukunan antar umat beragama adalah satu, Pancasila menyediakan ruangan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Jadi negara melindungi melalui Pancasila itu bagaimana kerukunan agama itu tercipta, ya. Kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah konsep yang dibangun secara nasionalis berdasarkan Pancasila. Kerukunan yang dikehendaki adalah kerukunan yang autentik dan dinamis. Jadi kerukunan antar beragama itu ada yang autentik dan dinamis, ya. Nah, yang dimaksud dengan kerukunan autentik adalah kerukunan lahir dari penghayatan iman masing-masing. Artinya pure muncul dari keimanan setiap agama. Memang di setiap agama itu mengajarkan adanya kerukunan. Tidak boleh merasa agamanya benar, tidak merasa agama orang lain itu salah, tetapi kerukunan itu muncul dari penghayatan iman yang dipercayai masing-masing. Kita tahu di Indonesia ada agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu, ada beberapa agama yang lainnya. Tapi setiap agama selalu mengajarkan cinta damai, mengajarkan kerukunan. Nah, tetapi ada juga yang dimaksud dengan kerukunan dinamis. Apa yang dimaksud dengan kerukunan dinamis? Kerukunan secara aktif dan kreatif. Ya, terus yang berikutnya kerukunan yang tidak mengurangi dan membatasi, melainkan justru mengembangkan kebebasan beragama, saling menghormati. Jadi kerukunan dinamis itu adalah saling menghormati, saling menghargai, kebebasan beragama, kebebasan mengembangkan dan menjalankan ibadah masing-masing. Ini adalah konteks kerukunan antar umat beragama. Nah, selanjutnya, tetapi ada sekelompok, ada sekelompok atau ada oknum yang memang menginginkan kerukunan yang tidak diharapkan. Ya, ini seringkali terjadi dan kita alami ya karena kerukunan hanya dipahami sebagai keadaan tanpa konflik. Terus yang berikutnya kerukunan hanya dipahami sebagai tujuan pada dirinya. Jadi sekelompok tertentu ya, tujuan tertentu. Jadi maaf ini istilahnya agak munafik. Rukun damai tapi hanya untuk kepentingan tertentu. Kerukunan yang harus dibayar dengan hilangnya perbedaan dan kebebasan. Nah, ini yang hilangnya perbedaan dan kebebasan ini menganggap bahwa apa yang diyakini adalah yang benar. Itu yang kerukunan yang tidak diharapkan. Nah, bentuk-bentuk kerukunan antar umat beragama ya dibedakan menjadi 3. Ya, yang pertama program kerukunan umat beragama, ada dialog,
dialog formal dan informal. Ini adalah bentuk-bentuk kerukunan antar umat beragama. Apa yang dimaksud dengan program kerukunan umat hidup beragama? Di sini ada kegiatan dialog antar lintas agama, terus ada studi kasus selintas agama, jadi pendalaman-pendalaman seperti sekolah teologi, sekolah pondok pesantren, ulama-ulama dengan pemuka-pemuka agama lainnya, akhirnya membahas tentang studi kasus, tapi bisa diselesaikan secara agama dengan perbedaan-perbedaan itu, tapi bisa diselesaikan bersama-sama walaupun berbeda agama. Nah, adanya kerjasama sosial, jadi kerjasama itu juga tidak harus dikerjakan atau tidak harus dilakukan oleh sekelompok agama tertentu, tetapi melalui kerukunan umat beragama, kerjasama ini bisa tercipta. Nah, sekarang banyak sekali program-program sosial di dalamnya tidak lagi spesifik dengan agama tertentu, tapi membaur semua agama menjadi satu. Contohnya Indonesia Bisa. Nah, itu adalah gabungan dari lintas agama yang memiliki kegiatan sama atau kegiatan sosial. Yang berikutnya kunjungan silaturahmi. Nah, kita juga bisa lihat contoh-contoh kunjungan silaturahmi itu misalnya mengunjungi panti asuhan, mengunjungi panti sosial, mengunjungi tempat-tempat sekolah pendidikan-pendidikan yang terbelakang. Itu tidak harus dilakukan oleh sekelompok orang tertentu atau agama tertentu, tapi kita bisa melakukannya bersama-sama. Terus membangun atau membuka donasi yang kita buka untuk semua agama yang memiliki kepedulian untuk kerukunan umat beragama. Nah, selanjutnya ada dialog. Dialog itu adalah di mana seringkali terjadi, kalau kita lihat di televisi, seringkali ada dialog antar lintas agama, ya. Misalnya ada kasus-kasus yang sekarang lagi marak, misalnya kasus Palestina, kasus COVID, kasus Israel, kasus yang di Timur Tengah sana, itu bisa dibicarakan secara dialog, secara lintas agama. Kita lihat ya, seringkali di Indonesia pemuka-pemuka dari Katolik, dari Kristen, dari Muslim, dari Buddha, dari Hindu menyatu, membahas bagaimana supaya masalah itu bisa terpecahkan. Ya, antar umat beragama adanya pertemuan-pertemuan yang disengaja untuk bertukar pikiran, untuk memberikan masukan, untuk memberikan solusi. Nah, itu yang seringkali dilakukan. Nah, ini yang kalau dalam kelompok besar biasanya PBB itu kan menaungi seluruh negara-negara di dunia. Dan itu ya tentunya semua berbeda-beda dari latar belakang suku, budaya, agama, dan sebagainya. Nah, seringkali mengajarkan dialog untuk memecahkan masalah bersama dengan bertukar pikiran dan informasi. Nah, yang terakhir ada dialog formal dan informal. Bentuk kerukunan antar umat beragama yang dalam bentuk dialog formal, ya suatu dialog yang membahas suatu tema tertentu dalam suatu pertemuan yang bertolak dari visi teologis masing-masing. Sekali lagi, dialog formal itu yang tadi contohnya pemuka agama ya lintas agama itu berkumpul menjadi satu membahas satu tema tertentu dalam suatu pertemuan yang menjauhkan atau mengesampingkan ego teologis masing-masing. Jadi tidak boleh misalnya yang Muslim mengangkat semua ayat-ayat kitab suci Al-Quran dan sebagainya. Begitupun yang Kristen, Katolik, Hindu tidak membahas visi teologisnya masing-masing, tapi bagaimana menyelesaikan suatu tema atau suatu permasalahan. Nah, sementara dialog informal itu suatu dialog yang terjadi dalam bentuk pergaulan. Nah, informal itu kan kita bergaul dengan siapa saja. Anda berkuliah juga ketemu dengan orang-orang yang beragama beda dengan kita. Terus kita bekerja juga bertemu dengan orang yang berbeda. Nah, itu kalau kita dalam pekerjaan itu memang bertemu dengan banyak ragam agama, itulah yang disebut kita harus menjaga kerukunan. Karena bekerja adalah bukan menjadi hak agama tertentu, mendapatkan kesejahteraan juga bukan menjadi hak kelompok orang tertentu, tapi semua lapisan, semua elemen, termasuk perbedaan agama, yang berbeda agama pun akan mendapatkan kelayaan kesejahteraan yang sama. Berikutnya adalah dasar dialog. Dasar dialog itu biasanya dipengaruhi oleh atau disebabkan oleh beberapa faktor humanitas dan keprihatinan sosial. Dialog itu akan terjadi karena adanya masalah-masalah kemanusiaan dan masalah-masalah kesosialan. Humanitas, pokok humanitas berhubungan dengan persoalan bagaimana mengakui permasalahan bersama manusia dan aspirasi bersama manusia. Jadi humanis itu adalah masalah-masalah kemanusiaan, ya, yang itu harus diselesaikan. Kalau keprihatinan sosial itu masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, oleh orang-orang ya di sekitar kita ya, kemiskinan, penderitaan, keterasingan, itu
bukan menjadi milik atau harus dirasakan oleh sekelompok agama tertentu, misalnya Muslim, atau misalnya Kristen, atau Katolik, Hindu, atau Buddha, itu adalah orang-orang miskin, itu adalah itu tidak. Tapi masalah sosial itu merata. Siapapun dia, agama apapun, kalau memang tertimpa masalah sosial terkait dengan agama, kemiskinan, penderitaan, dan sebagainya itu, ya patut kita diskusikan bersama, perlu dijadikan dasar dialog agar bisa terselesaikan masalah tersebut. Bagaimana keluar, bagaimana mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, nah kita akan melihat sumber Alkitab tentang kerukunan agama. Jadi sebetulnya kita sebagai umat Kristiani memang punya tugas, punya amanah, harus menjalankan amanah, punya mandat, diberikan mandat oleh Tuhan, bagaimana kita membangun dan menciptakan kerukunan antara umat beragama. Nah, ini sudah tertuang di dalam kitab suci, sudah tertulis, sudah ternubuatkan, dan itu harus dilaksanakan sebagai umat Kristiani. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita tahu di sini ada tertulis di dalam Alkitab bahwa manusia itu punya kewajiban dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, umat manusia sebagai keluarga besar Allah harus hidup rukun. Ingat, Tuhan memerintahkan manusia harus hidup rukun. Yang kedua, agama tidak sama dengan Allah dan Allah tidak sama dengan agama. Yang ketiga, Alkitab akibat dari sikap melihat agama sebagai tujuan itu, semua agama mengajarkan belas kasih dan kasih sayang. Ini yang perlu ditekankan. Semua agama mengajarkan belas kasih dan kasih sayang. Jadi kalau misalnya banyak sekali orang provokator, banyak orang-orang yang mengejas, mendoktrin kafir, atau agama saya paling benar, kamu yang masuk surga, saya yang masuk surga, kamu masuk neraka, kamu berdosa, saya suci, dan sebagainya itu, kita harus meyakini, kita sebagai umat Kristiani harus sudah menanamkan bahwa agama mengajarkan belas kasih, bahwa itu tidak pernah tertulis di dalam kitab manapun atau Injil manapun bahwa mengajarkan kejahatan itu sangat tidak sama sekali. Agama tidak dapat mengkotak-kotakan manusia atau menyekat atau memisahkan agama. Alkitab tidak menghadapi manusia berpikiran eksklusif. Umat beragama harus mengembangkan kerukunan antar umat beragama. Alkitab mendorong umat Kristen untuk hidup rukun dengan penganut agama yang lain. Ya, ini ya. Jadi, buat kita semua yang terprovokasi oleh teman-teman saudara-saudara kita di luar sana yang mengejas atau menyalahkan, terkadang berhubungan dengan kita dianggap kafir, jangan berhubungan dengan ini, dan ini sering kali terjadi, dan saya pun mengalami di lingkungan saya juga ada orang-orang yang tidak mau menerima atau tidak mau mau uluran dari tangan kita. Itu ada, itu sering, tapi tugas kita tidak boleh sakit hati, tidak boleh mengejas bahwa dia salah. Mereka tidak tahu apa yang sebetulnya diajarkan dalam setiap agama. Nah, ada itu seringkali terjadi. Mungkin di antara kita semua mengalami ya, bahwa kita kadang ditolak, kita memberikan sesuatu pertolongan dianggap jangan terima dari maaf orang Kristen dan sebagainya. Itu saya rasakan dan mungkin teman-teman juga rasakan. Nah, sampai hari ini pun ada yang masih seperti itu. Nah, ingat bahwa kita sudah diajarkan, kita diamanah, diberikan mandat sama Tuhan harus menjaga kerukunan dan mengembangkan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, nah ini kalau misalnya ingin kita tahu, sebenarnya masih banyak lagi yang tertulis di sini. Dalam Alkitab kita ada beberapa rujukan yang mungkin akan membahas tentang bagaimana membangun sebagai umat Kristen atau sebagai umat Tuhan membangun kerukunan beragama di dunia ini, ya, cinta kasih dan menjaga kerukunan di dalam kehidupan bermanusia atau bermartabat sebagai manusia itu tertuang dalam sini. Ada Yohanes 4 pasal 12 dan 24, kisah Rasul, ada kisah Rasul 10, ya, ini ada ayatnya berbeda-beda. Galati 3 ayat 6 sampai 27, Yohanes 3 ayat 16, ya, ini yang hafal, ini ayat favorit ya, semua pasti hafal karena begitu besar kasih Allah dan sebagainya. Roma 12 ayat 18 19, Matius 5 ayat 9 dan 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 13. Ayat-ayat ini, ayat rujukan ini menceritakan, menjelaskan bagaimana Allah mengasihi kita dan bagaimana kita sebagai manusia harus cinta kasih kepada sesama manusia dan bagaimana kita menjaga kerukunan dalam lingkungan kita. Ini dasar teologi kerukunan umat beragama juga tertuang di dalam beberapa Alkitab.
Nah, yang pertama kita akan melihat Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaannya di sini ya. Terus yang berikutnya, umat Allah sebagai pelayan kebersamaan manusia ada dalam kitab ini. Nah, kalau untuk memperdalam lagi atau mempelajari tentang bagaimana secara teologi dasar-dasar Alkitabiah atau ayat-ayat yang menekankan adanya kerukunan umat beragama bisa dilihat di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman dan firman adalah dan seterusnya. Anda juga sudah hafal mungkin. Kejadian 4 ayat 25, Kejadian 1 ayat 2 6 sampai 28 dan itu pun juga bisa dilanjutkan pada kitab Ulangan 7 ayat 6, Yohanes 4 ayat 22 dan Roma 11 ayat 17. Nah, sekarang kita mencoba argumen pluralisme agama. Apa yang dimaksud dengan pluralisme? Pluralisme itu adalah seperti Indonesia, banyak beragam-ragam agama, plural. Tidak satu tapi banyak. Pluralisme agama bukan saja merupakan sebuah kenyataan yang ada selama berabad-abad, melainkan juga merupakan persoalan teologis. Tidak ada agama yang benar atau semua agama sama-sama tidak benar. Ya, jadi kita tidak bisa mengejaskan mungkin secara keimanan kita benar, iya, kita setuju. Secara keimanan semua agama meyakini bahwa agamanya adalah benar. Ya, tetapi kebenaran diri kita atau kita dianggap benar itu adalah Tuhan yang tahu. Nah, bersyukur kita hidup di dalam Kristus karena kita sudah banyak belajar tentang kebenaran, banyak belajar tentang mengasihi, banyak belajar tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan orang lain ya. Nah, yang berikutnya, hanya ada satu agama yang benar atau semua agama lain tidak benar. Nah, ini yang selalu terjadi di masyarakat kita ya. Saya merasa benar agama saya pasti masuk surga. Agama kamu salah dan kamu pasti masuk neraka. Itu yang selalu kita dengarkan dan itu sampai hari ini pun masih paradigma seperti itu masih muncul. Artinya apa? Kita sadar bahwa mereka yang mengatakan seperti itu, mohon maaf, itu sebetulnya pemahaman secara keimanannya sebetulnya tidak kuat, ya, karena tidak belajar kebenaran dengan benar. Ya mungkin hanya nats atau beberapa ayat yang dia baca, tetapi tidak secara keseluruhan nats atau tidak secara satu pasal. Biasanya sepotong ayat, sepotong ini yang kadang disalahartikan. Karena kalau membaca kitab suci itu tidak bisa satu ayat, dua ayat. Harus diawali, dilihat ceritanya apa dulu. Kecuali tadi, kalau yang tadi disebutkan itu hanya menekankan. Di sini menekankannya seperti ini. Nah, setiap agama adalah benar atau semua agama sama-sama benar. Nah, ada juga beranggapan semua, agama dunia itu semuanya benar. Ya kan? Hanya satu agama yang benar dan semua agama mempunyai andil dalam kebenaran agama yang dianggap benar, gitu ya. Nah, ini kita tahu ya. Contohnya agama tetangga ya, rasa agamanya benar. Nah, kalau ada persamaan dengan agama kita, ya agama orang lain malah benar, tetapi di ajaran kita juga mengajarkan yang sama, mereka menganggap apa yang tertulis yang kita yakini juga sebagai andil. Menurut mereka, apa yang tertuang di dalam kitab suci juga sudah tertuang di kitab yang lain. Nah, begitupun kita beranggapan bahwa apa yang dilakukan yang ada di kitab orang lain juga ada di Alkitab kita. Pernah Anda merasakan seperti itu? Atau Anda pernah dijelaskan atau berdialog tentang agama seperti itu? Nah, kita mungkin kadang kalau misalnya kita keimanannya tidak kuat, kadang disitulah orang-orang itu mulai galau, mulai gelisah, akhirnya muncullah kemurtatan, muncullah tidak merasa yakin dengan agamanya, akhirnya muncullah kemurtatan dan akhirnya atau yang satu jadi mu'alaf, yang satu jadi muslim ya. Nah, itu dianggap sesuatu yang memang tadi karena di awal dia keimanannya mungkin belum maksimal atau pada saat dia mempelajari kebenaran itu tidak tuntas. Artinya hanya tadi setengah ditambah dia terisi oleh hal-hal yang selalu setiap hari didoktrinkan sehingga mereka merasa yakin, agama saya salah, saya harus pindah ke sini atau sebaliknya saya keluar dari sini menjadi ini dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin perlu menjadi pembelajaran dari kita. Kenapa ada orang yang bisa bertahan sampai akhir, ada orang yang galau sampai akhirnya harus berpindah atau menerima keyakinan yang lainnya. Itu karena kurangnya pembelajaran kita tentang konsep atau argumen tentang agama.
kita saat ini mencoba masuk kepada model hubungan antar umat beragama. Ternyata dalam membangun hubungan umat beragama itu ada modelnya. Ada 3 model di sini. Ada konfrontasi, koeksistensi, dan pluralisme. Kalau konfrontasi adalah berupaya dengan cara mengenyahkan orang lain. Konfrontasi artinya menjatuhkan. Ya, konfrontasi itu artinya kan bertegang atau bertikai. Itu modelnya seperti itu, menjatuhkan orang lain atau mengenyahkan orang lain atau menyalahkan agama lain. Tidak tempat bagi agama-agama lain adalah kafir. Ini ya, ini kita camkan, ini adalah sehari-hari terjadi di sekitar kita. Semuanya ya, itu adalah ujian bagi kita sebagai umat Kristiani, kita menerima ini semuanya. Nah, berikutnya ada koeksistensi. Mereka hidup bersama tanpa kebersamaan. Mereka sering bekerja bersama, namun tidak ada interaksi, bercakap-cakap, tidak ada dialog sejati. Nah, ini hidup bersama-sama, tapi tidak ada perdebatan, tidak ada perdebatan membahas tentang agama, tidak membahas tentang kebenaran-kebenaran yang mereka yakini, jadi tidak akan ada konflik di sini. Nah, sementara yang pluralisme, model pluralisme itu adalah kebersamaan kreatif. Perbedaan agama tidak dilihat semata-mata sebagai sesuatu yang secara praktis tidak terhindarkan, melainkan sesuatu yang bermakna dan teologis. Misi masing-masing agama tidak dihapuskan, melainkan dikembangkan. Jadi yang ini yang cocok di Indonesia adalah pluralisme, karena kita saling mengembangkan, saling menghormati. Mungkin dulu ya, kalau mungkin sekarang agak sedikit berubah sedikit ya. Dulu zaman saya masih SD itu namanya kerukunan agama di Indonesia itu sangat bagus. Setiap hari-hari besar agama, itu semua lintas agama itu saling datang mengunjungi, saling mengucapkan, saling memberi, saling memberikan semangat dan sebagainya. Kesini mulai luntur karena mungkin ya adanya konfrontasi. Ya, pluralisme bisa berantakan karena adanya konfrontasi di sini. Ya, tapi perlahan-lahan ya adanya perubahan-perubahan ini, orang semakin dewasa, semakin bisa membedakan mana yang baik dan benar. Memang masih ada perpecahan itu, tetapi sekarang sudah mulai bangkit kembali. Ya, bangkit kembali, kerukunan sudah mulai terbangun lagi karena kita hidup tidak hanya dengan satu agama. Kita bertetangga tidak dengan satu agama, kecuali kita memang kompleksnya memang khusus agama tertentu ya, kayak makam gitu ya. Kayak makam kan ada khusus makam Muslim, khusus makam Kristen, khusus makam Buddha. Nah, itu beda lagi. Tetapi dalam kehidupan kita butuh orang lain. Ya. Kecuali memang kalau ada perusahaan atau instansi yang hanya mengkhususkan agama tertentu, itu beda ceritanya. Tetapi selama kita masih bekerja secara konvensional, kita bekerja dengan instansi yang nasional atau swasta lainnya, tidak spesifik membawa atas nama agama, itu pasti kita akan bertemu dengan berbagai latar belakang kepercayaan masyarakat. Nah, tipe 3 posisi dasar beragama itu ada 3, eksklusivisme agama, inklusivisme agama, dan pluralisme. Ini sama dengan yang tadi, cuma beda penamaan, tapi istilahnya sama. Nah, dan sekarang peran umat beragama dalam pengembangan kerukunan antar umat beragama adalah faktor yang harus diperhatikan, satu tanggung jawab yang lebih besar. Jadi kita tidak boleh, karena kita sebagai umat Kristiani yang diberikan amanah untuk mengembangkan kerukunan antar umat beragama, maka kita harus memperhatikan bahwa tanggung jawab kita besar. Jangan sekali-sekali merendahkan agama orang lain, jangan sekali-sekali merusak keberagaman. Nah, kerukunan harus diupayakan terus-menerus. Kita harus menjaga walaupun misalnya kita minoritas, tapi memang kalau kita itu kalau bekerja di instansi umum pemerintahan kita itu minor, tetapi dalam minor itu kita bukan berarti kalah, kita bukan berarti terkecil atau yang memang itu. Justru kita disitulah amanah kita, disitulah tanggung jawab kita sebagai umat Kristiani, umat Kristus, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mampu mengembangkan atau mempertahankan atau menciptakan kerukunan antar umat beragama. Nah, itulah tugas kita yang dianggap sebagai terang dunia itu di situ. Bagaimana peran kita sebagai umat itu dalam menciptakan kerukunan. Hal ini juga saya rasakan semenjak saya bersekolah di sekolah umum, karena dulu mungkin saya juga pernah sekolah negeri, saya juga pernah bersekolah di khusus agama, dan akhirnya sekarang bekerja di tempat umum, dan saya mengalami itu. Saya minor, tetapi kesini, saya artinya maksudnya memang minor, saya diterima, tetapi
perjuangan itu sangat berat, tetapi saya bisa bertahan atau teman-teman juga bisa bertahan ya karena memang salah satunya itu Anda sudah menjalankan perintah Tuhan dengan baik dan benar, dan selalu menjaga kerukunan, jangan tanpa mengedepankan ego bahwa agama saya paling benar. Yang berikutnya, menerobos dan merobohkan tembok prasangka religius. Ya, ini ya yang disebut tadi, yang dimaksud ini. Menerobos dan merobohkan tembok prasangka religius itu adanya tidak egois bahwa kita merasa agama kita benar, ya. Karena itu masih terjadi, didominasi oleh mayoritas yang merasa agamanya benar. Nah, itu mungkin disitulah tugas kita di antara tembok-tembok itu, kita harus bisa mengalahkan itu semua dan membangun kerukunan keagama yang sebenarnya, ya, tanpa harus fanatik ya. Jadi kita tidak boleh fanatik dan sebagainya. Ada pertanyaan dari sini, dari materi yang sudah disampaikan? Jika tidak ada pertanyaan, ini adalah tugas kita untuk minggu ini. Silakan kembali ke modul dengan membuka halaman 152. Anda diminta membuat 15 sebagai tugas akhir nanti dalam akhir semester ini untuk pengambilan nilai tugas mandiri yang besar. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Dengan demikian, perkuliahan pada pertemuan 11 ini saya akhiri, saya cukupkan. Shalom, dan Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Sampai ketemu kembali.